lanjut ke modul 2, lanjutan dari pengenalan AutoCAD kemarin. Lihat dong, lihat. Pas kok lah. Logo AutoCAD. Gimana, Wak? Sampai sini, Wak. Ini aku di sini. Mana sini? Nih. Ini di atas lah. Masih, Wak. Dipinjam-pinjam aku lah ya. Oke, teman-teman, sembari teman-teman mempersiapkan laptopnya atau yang misalkan masih ada kendala terkait atau AutoCAD-nya sama seperti Pak Os tadi, silakan menggunakan PC. Nah, kalau PC-nya bunyi tadi biasanya di UPS itu yang kotak kecil ya, sampingnya CPU itu biasanya udah rusak, jadi silakan kabelnya dipindah langsung ke CPU, jadi dayanya langsung tidak lewat dengan UPS. UPS itu kan sistemnya kayak baterai loh, jadi kalau kayak powerbank, kalau dia kelamaan dipakai kemudian ya pasti ada masanya baterai itu biasanya udah rusak, jadi dayanya langsung aja. Tapi risikonya nanti ketika ada problem mati listrik ya sudah, datanya hilang karena tidak ada penghemat daya. Oke, silakan dibuka AutoCAD-nya. Saya tunggu. Jadi silakan disiapkan. Untuk laporan sudah semua mengumpulkan apa ada yang belum? Sudah ya. Tapi tadi saya lihat masih 52 orang. Masih ada berapa orang di sini? 58. Wah, ini yang 6 orang belum dinilai. Ini masih 50. Mungkin nilainya belum tahu karena sepertinya di elemen itu yang telah mengumpulkan sudah tidak bisa mengumpan kayaknya loh. Tapi coba dulu aja, kalau misalnya masih bisa ya nanti dikumpulkan. Kalau nggak bisa ya mohon maaf ya, nilainya 0. Oke, sudah? Sudah semua ya? Ada yang nggak bawa laptop? Yang nggak bawa laptop, bawa semua? Oke. Jadi setting kan? Boleh, kalau di setting dulu boleh. Silahkan di setting dulu sesuai apa yang kita lakukan kemarin ya. Silahkan di setting dulu.
ya sih upload di motion text sih. Gini. Iya kan? Poinmu apa? Enggak kan, Mas? Mana dia aja pakai Terus yang teksnya ada information lain. Punya siapa ini? Bilang sama dia. Sudah? Lupa kok? Lupa? Aduh. Jadi lewat format ya, setting itu lewat format. Sebenarnya setting point style kemudian unit itu tuh ketika teman-teman akan melakukan penggambaran TDT ya tanpa menggunakan KKP. Tapi kalau sudah menggunakan KKP sebenarnya tidak disetting tidak apa-apa, tapi ya lebih baik disetting. Sudah? Belum? Gak jadi ini di mana? Ini enggak sih? Nah ini ya. Head hurufmu berapa? Sisa. Hah? Mungkin di bawah ya. Di mana? Sudah? Ada dulu? Sudah? Biar nggak ketinggalan? Sudah semua? Belum? Oke, belum. Sudah. Atau lupa? Oke, silakan dibuka dulu format. Diubah format, terus kemudian point style. Nah ini silakan dipilih mau pakai apa, ukurannya apa, kemudian di set in absolute unit gitu. Kalau sudah di OK, terus kemudian format lagi di bagian unit. Nah ini silakan diatur tipenya desimal, precisionnya 3 angka di belakang koma, kemudian angle-nya degree minus second, precisionnya ya itu ya 0 aja, nggak usah pakai koma, ini cukup sampai detik. Terus clockwise-nya di uncheck, terus unitnya meter, direction-nya nggak usah apa-apa, tapi mau di setting juga boleh direction bawah itu. Oke. Ya oke lagi. Nah, oke. Sudah? Silakan dibuka modulnya teman-teman. Jadi sebenarnya kemarin saya sudah mengirimkan ke Faros terkait dengan data dan juga linknya. Jadi teman-teman sebenarnya sebelum praktikum sudah bisa mempelajari itu. Nah, di dalam folder acara 2 itu terdapat 2 bagian yang mau kita pelajari. Yang pertama adalah penggambaran gambar school. Yang kedua adalah melakukan import koordinat atau TDT begitu. Nah, yang pertama penggambaran bidang ini. Tadi teman-teman di sini ada 2 file.
di dalam modul pemetaan digital. Sudah download atau belum? Nah ya, nah itu ada dua file yang mana di dalam file tersebut teman-teman bisa melihat bahannya dan juga caranya melalui link YouTube yang sudah disematkan begitu. Nah, nanti YouTube-nya itu dari Bu Sukmo yang buat. Jadi beliau memberikan tutorial menggunakan AutoCAD 2012. Jadi kalau misalkan nanti ada perbedaan ya biasanya karena perbedaan versi dari AutoCAD yang digunakan. Oke, rata-rata menggunakan AutoCAD berapa? 2021. 2021, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah dibuka dulu modulnya, Mbak. Oke. Nah, di modul silakan di sebelah bawah. Oke, di modul ini teman-teman nanti akan melakukan penggambaran bidang sesuai dengan apa yang disampaikan di modul. Nah, ini kalau teman-teman lebih suka membaca daripada melihat, misalnya maksudnya melihat video ya. Nah, ini teman-teman bisa mengacu dengan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, nanti bisa melalui link YouTube-nya. Jadi kalau nanti dirasa di dalam aktivitas ketinggalan atau bingung, itu bisa diulang melalui YouTube yang sudah saya sematkan di dalam folder acara 2 yang dikirim Faros kemarin ya. Oke. Kalau teman-teman sudah masuk di AutoCAD, sekarang teman-teman buka menu pemetaan di GeoKKP-nya. Ini silahkan buka AutoCAD-nya. Nah, ini teman-teman buka menu pemetaan. Oke, sudah? Kalau sudah, di sini kita akan melakukan di standarisasi dulu teman-teman. Standarisasi terus kemudian set layer. Nah, set layer ini fungsinya adalah untuk mengatur atau menempatkan layer-layer yang sesuai dengan standarnya di BPM. Misalkan gini. Nah, kemarin ketika ini ya ditunjukkan Mbak. Nah, kemarin ketika kita membuat di acara sebelumnya ya di kartografi ya Mbak. Dan kita sempat membuat ada layer jalan, layer bidang, kemudian ada layer nama, misalnya nama jalan atau identitas. Itu kan biasanya kita buat melalui ini menu layer ini. Nah, ketika teman-teman menggunakan GeoKKP itu bisa langsung diaplikasikan melalui standarisasi atau set layer. Jadi dari BPM itu sudah membuatkan set layer yang sesuai dengan identitas dari setiap nanti objek yang akan kita gambarkan. Misalkan nanti teman-teman akan menggambarkan batas bidang, nah itu layarnya adalah 0200 ya, 0200. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah di kata ataupun ikut kegiatan di BPM terkait pengukuran ataupun motek-motek biasanya sudah hafal gitu. Nah, ini fungsinya set layer seperti itu. Terus kemudian buka lagi di modulnya. Nah, kalau sudah kita mengikuti modul dulu ya. Kalau sudah di dalam modul ini, teman-teman juga akan melakukan proses pengaturan skala sesuai dengan apa yang kita mau petakan. Misalkan di sini kita mau menggunakan skala 1:500. Nah, di dalam GeoKKP ini juga menyediakan pengaturan skala peta yang akan kita gambarkan. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Dari step pertama set layer, kemudian yang kedua adalah atur skalanya. Nah, ini kita coba kita anggap pura-pura kita mau menyeting di dari skala 1:500 ya. Melalui apa Pak? Pemetaan, kemudian apa? Standarisasi, terus kemudian set lens time. Ya, betul. Kita pakai skala 1:500 ya. Nah, klik aja. Bisa? Oke. Kalau sudah,
kita akan melakukan penggambaran bidang yang ada di latihan 1. Jadi intinya praktikum hari ini kita akan melakukan penggambaran sesuai dengan data yang kita miliki di latihan 1. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada satu bidang dengan titik A, B, C, D, gitu ya, titik pojokan-pojokannya di C, D. Ini memiliki informasi jarak dan juga sudut dari utara, arah utara. Itu biasanya kita sebut sebagai sudut apa? Azimut, betul. Nah, sudut azimut ini kan biasanya ditentukan dengan mengacu arah utara ya, arah utara magnetis. Jadi itu bisa menggambarkan sudut posisi bidang kita itu berada di mana dari arah utara. Nah, oke. Kalau sudah, karena di sini kita sudah punya data tersebut, kembali ke modul. Nah, di modul. Nah, teman-teman di sini di langkah D ini mungkin teman-teman agak bingung ya, ini maksudnya bagaimana? Untuk menggambar garis dengan azimut dengan panjangan tertentu, perintahnya adalah menggunakan pemetaan gambar polar azimut. Nah, silakan diklik dulu pemetaan gambar polar azimut. Sudah? Pemetaan. Kalau sudah, nah ini kan ketika teman-teman masuk di sini ada masukkan titik basis. Ada yang tahu titik basis di sini maksudnya apa? Titik koordinat. Titik koordinat boleh. Titik koordinat boleh. Nggak apa. Jadi intinya adalah titik acuan. Titik acuan kita tuh mau dimulai dari mana tanggal bidangnya. Nah, untuk di sini karena di sini dalam proses pengukuran kita tuh belum memiliki nilai koordinat pasti untuk tingkat bidang kita, jadi ini bisa diisi dengan 1000,1000 gitu ya. Kalau misalkan mau diisi bilik bebas juga boleh, nggak masalah, nanti bisa diganti. Nanti kita pakai 1000,1000 gitu ya. Kalau sudah di enter aja. Oke, sudah? Oke. Nah, kalau sudah, ini ada masukkan identitas titik. Oke, identitas titik ini adalah acuan dari garis yang akan kita tentukan. Nah, kalau teman-teman tadi lihat titik basis 1000,1000 itu adalah titik A sebenarnya. Nah, kemudian secara pola azimut tadi, ketika sudah kita berada di titik A, misalnya kemudian arah sana arah utara, kita akan menentukan identitas dari sudut yang sudah ditentukan dari arah utara tadi, misalkan ke arah 90 derajat ke arah sana, itu berarti timur ya. Nah itu. Nah kemudian titik berapa di arah timur saya tadi itu misalkan kita misalkan sebagai titik B. Nah itu prinsipnya sama dengan ini. Silakan kalian isi dengan titik B. 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 B bebas. Mau kecil bisa ngobrol. Klik enter, ya. Kalau sudah di enter, nanti bisa nggak ya? Terus kemudian masukkan azimut derajat berapa tadi di gambarnya? 94. Terus enter. Dibuka, makanya modulnya nanti dibuka. Berapa? 94? 8 menit 59. 59. Oke, enter lagi. Nah, sudah? Loh, oke. Seberapa? Sembilan puluh 94 derajat 8 menit 59 detik. 59 detik. 9 derajat 8 menit 59 detik. Jadi isinya 94 derajat
enter. 8 menit, enter. 56, 69, enter. Nah ini prinsipnya berbeda ya, ketika kita kemarin menggunakan matemat itu kan 90D, terus 8 titik petik 2, kemudian petik 1, petik 1, kemudian petik 2 gitu ya. Kalau dipakai KKP itu sudah enak, jadi kita tinggal memasukkan sesuai dengan perintah di sini aja. Nah tujuan KKP itu jadi biar lebih memudahkan teman-teman. Terus kemudian kalau sudah di enter, nanti belum? Sudah belum? Kalau sudah, bagi yang sudah ya, tuliskan jaraknya sesuai dengan gambar. Jadi jarak A ke B itu berapa? Ya, 12 kemana? 12 titik, jangan pakai koma. Kalau salah diulangi. Bagi yang sudah boleh yang membantu temannya ya. Ini biar kita bisa lebih efisien waktunya. Sudah? Oke, perhatikan sebentar. Kalau ada muncul notifikasi seperti ini, misalkan ada tulisan seperti ini ya, lalu silakan diketik identitas titik yang teman-teman tulis tadi. Oke, coba, betul enggak ya kita yang lalu? Oke. Iya, oke, bebas. Bebas mau besar kecil. Oke. Nah, kalau sudah kemudian di escape dulu. Cancel. Escape itu cancel ya. Nah, udah. Klik. Udah, sampai dia cancel udah. Kalau sudah di enter ya enter seperti biasanya. Oke, bisa? Oke, mantap ya, pintar-pintar ya. Di enter, sorry, Z enter ke enter. Kenapa? Layernya mas. Pakai layernya mas. Nggak bisa ganti. Sudah reset belum? Udah. Kan dia otomatis layarnya itu. Ini ya, kalau benar layarnya itu masuknya ini 02 300 ya berarti. Jadi ketika teman-teman melakukan penggambaran batas bidang, ketika dia belum belum dibuat ini teman-teman. Oke, nah ini teman-teman.
Nah, ketika teman-teman di sini kan masih mau menggambar bidang masih dengan menggunakan garis gitu ya teman-teman, dengan menggunakan pola tadi. Jadi ini untuk layernya itu masih masuk di 020-300. Nah, tetapi ketika nanti dia akan dirubah menjadi batas bidang, dia itu nanti akan berubah layernya menjadi 02-100 gitu ya. Contohnya seperti ini, perhatikan. Bukan yang ini. Ya. Nah ini, kalau teman-teman lihat di bagian bawah, kalau kelasnya di bawah ya, dekatnya segitiga ya, sebelah kirinya segitiga itu ada yang namanya gambar garis itu. Nah ini misalkan ini saya nyoba ya, misalkan yang ini. Nah dia akan munculnya sama dengan yang di atas ya, yang terbaik, yang terakhir. Nah di sini dia akan munculnya sama dengan yang di atas. Misalnya kita pilih di sini, itu layarnya sama. Sementara cancel lagi, escape. Sementara kalau kita pakai ini, dari sini ada gambar batas bidang, nanti beda lagi layarnya. Nah makanya saya kemarin kan minta teman-teman untuk nyoba ya. Nah, ini layarnya jadi beda. Ini 02-100. Nah begitu. Jadi ketika menggambar itu kan ada prinsip penggambaran garis ukur ya. Jadi ketika garis ukur nanti layarnya nomornya juga berbeda. Ketika sudah dipindah ke batas bidang atau sudah dijadikan batas bidang, maka layarnya akan menjadi batas bidang. Iya, kalau mengikuti step ini nanti layarnya masih di 02-03-00. Nah, itu ya. Kamu udah set layar belum tadi? Jadi kan? Oke, sebentar satu-satu. Kenapa yang di belakang tadi? Tadi layarnya di sini warna merah ya. Lalu bikin dulu biar dia berubah. Nah kalau nggak ada yang bikin kan dia nggak tahu. Misalnya yang mau lihat paling bawah ini, nanti beda lagi. Terus kemudian di escape. Kemudian kalau misalkan di sini layarnya nggak keluar, nah tadi mungkin teman-teman ada satu step yang terlewat. Biasanya teman-teman tadi tidak memilih set layar di awal tadi. Jadi di awal tadi saya bilang teman-teman yang pertama pilih set layar dulu, kemudian baru tentukan skalanya mau berapa. Tadi gitu ya. Nah, itu. Sudah? Sudah atau belum? Belum? Masih. Coba ini tak klik dito. Kapag kapag ano na nagrado, tak klik dito save, ganun pa yun. Tapos kita kapag yan. Kapag nandiyo, klik Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, step berikutnya. Nah, step berikutnya teman-teman. Jadi karena kita tadi akan menggambar gambar seperti ini, teman-teman masih ingat nggak bagaimana cara menggambar bagian yang ini? Nah, kalau teman-teman ingat bagaimana cara kita menggambar di bagian ini ya, arah A ke D ini? Ada yang masih ingat dengan apa dulu? Circle ya. Oke. Tapi karena di sini kita sudah menggunakan KKP, kita tidak perlu itu karena di dalam prinsip pengukuran itu ada yang namanya trilaterasi ya. Pernah diajarkan belum? Belum ya. Jadi di pengukuran akan dijelaskan tentang apa itu trilaterasi. Nah, jadi prinsip trilaterasi itu adalah dia nanti akan prinsipnya ya. Jadi misalkan teman-teman punya ini ya, dua spidol. Spidol ini memiliki panjang yang sama. Misalkan saya punya dua spidol, kemudian yang satu spidol ini harusnya ketika dia akan disatukan, dia itu harusnya seperti ini. Tetapi karena dia tidak ada prinsip trilaterasi, maka dia ada jeda antar spidolnya. Nah,
Transliterasi ini fungsinya adalah untuk menyatukan dua garis yang tidak berhubungan. Jadi misalkan kalau ada dua garis yang dirasa oh ini kok belum ketemu ujung-ujungnya, yaitu ditemukan dengan menggunakan icon atau tools trilaterasi di AutoCAD dengan KHP. Nah oke, kalau sudah kalau sudah, berarti kita menggunakan gambar garis ukur. Bisa menggunakan menu pemetaan, silahkan pilih menu pemetaan dulu. Terus kemudian gambar objek ini ya, unsur kadastral. Nah, pilih yang garis gambar ukur. Jadi itu. Oke, sudah? Silakan diklik. Sudah. Teman-teman tahu ya, letak titik A di sebelah mana, B di sebelah mana tahu. Kalau A itu di kiri layar, B di kanan. Oke, berarti kita pilih yang A dulu. Di kiri berarti. Sudah? Dipastikan snapnya hidup ya teman-teman. Udah hidup. Snap lupa. Oh snap itu. Nah betul. Nama siapa mas? Siapa? Farhan. Terus enggak? Baru kan? Tools absen berapa Farhan? Absen berapa? 36. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah diklik, nanti akan diklik dulu mbak, klik. Nah dia nanti di sini akan muncul seperti tarik ke atas. Nah ini adalah garisnya. Dan kalau teman-teman pengen akuratnya berarti harus memasukkan nilai jarak yang ada di situ. Silahkan teman-teman lihat jaraknya berapa. 12,54 titik ya, jangan koma. Kalau sudah di enter aja. Oke, enter lagi. Sudah? Nah, sudah? Bebas ya, arahnya mau kemana pun bebas. Misalkan kalau agak nyerok ini itu nggak masalah, bebas. 11.54. Arahnya bebas. Enter. Sudah? Sudah atau belum? Ulangi. Ulangi ya. Oke, ulangi. Perhatikan. Oke, bagi yang sudah silahkan boleh membantu. Tapi jangan berisik ya. Oke, saya ulangi. Perhatikan. Terus enter terus. Ketik.
Enter kan? Ini dia. Dulu langsung muncul. Dia langsung muncul gini. Tarik gini. Iya sih. Antri ya. Oke, sebentar. Jadi biar 54. oke yang belum bisa kita tolong yang udah bisa ya. Ditarik dulu. Jadi sebenarnya tinggal Ini. dulu. 12 cm. Ini boleh 12 cm. Oke. Terus ada ininya. Pantesan gak kunjung massage. Kamu ini gak sih? Iya, dia pengen gak urusan dikit nih ya. Ini. Sudah? Bisa nggak? Punya waktu bisa? Bisa? Nggak bisa? Jadi benerin dulu ya. Nanti kalau ini bisa, kita tolong Mbak ini. Oke. Nanti tak ajarin kalau ini berhasil, berarti masalahnya di sini di depan. Sini ke sini. Pemetaan juga bisa. Pemetaan juga bisa kan? Azan teman-teman silahkan dikondisikan ya. Boleh ngobrol tapi langsung aja. Ini nggak pakai koman. Nggak pakai koman. Ini lah. Situ. Kamu nggak pakai?
Oke kan? Aku di sininya. Oke, kita tolong lagi ya. Yang nggak bisa berapa orang? 1. Oke, bagi yang sudah kita lanjut ya, habis saja. Dia menurut komandi komen dari icon gambar code langsung komen mas seperti biasa aja seperti loh ini coba-coba ini kok komen dari langsung specify first point aku masuk ke pemetaan ya kan kalau gitu loh ada sudah? Oke, bagi yang sudah, nanti yang belum mengikuti nggak apa biar waktunya kita sudah terlalu lama karena masih banyak ini. Oke, kalau sudah teman-teman, bagi yang sudah ya. Jadi yang belum bisa silakan melihat YouTube atau melihat bantuan kita. Yang masuk udah belum itu? Udah ya, oke berarti kan. Jadi biar nanti nggak, mas gimana mas? Gitu. Oke, kalau sudah, karena di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti pada tadi proses di titik A ke B ya. Kita akan menggunakan yang namanya ini. Jadi kita akan menggambar garis gambar itu dulu. Oke. Nah, tadi udah ya. Berapa ini? Nah ini bebas. Misalkan teman-teman, mas apakah harus sesuai dengan contoh digambar? Karena digambar agak sedikit ke kanan. Apakah saya harus di kanan? Boleh seperti itu. Atau kalau saya agak kiri boleh nggak? Boleh aja, bebas. Boleh. Karena nanti kita prinsipnya mau pakai relaterasi. Jadi misalkan kita coba dulu ya. Tapi ya jangan ke bawah gini ya maksudnya ya. Gini boleh. Misalkan gini. Sorry, salah. Berapa tadi? 12? Koma. Oh. 12,54. Betul? Enter. Yang ini ya. Enter lagi. Nah kalau sudah, kita lakukan hal yang sama untuk bagian diagonalnya. Nah ini ada diagonalnya. Ini 18,08. Berarti kita pakai itu. Pemetaan sama, sorry, dari ini. Ini berapa? 18,08. 18,08. Nah, kayak gini. Misalnya kayak gini ya, boleh. 18,08. Sudah, misalkan beda seperti biasa tidak masalah ya. Karena kita di sini nanti akan menggunakan tools trilaterasi ini. Sudah? Kalau sudah, buka lagi di menu pemetaan terus ada ini nanti. Trilaterasi. Sudah diklik? Kalau sudah diklik, tinggal diklik ujung-ujungnya aja. 1, 2. Nah, kayak gini. Nyambung ya? Nggak usah ribet-ribet pakai senter. Canggih. Nah ini canggihnya KKP seperti itu. Bisa? Nah kalau udah bisa silahkan bagi yang sudah ya, perhatikan. Bagi yang sudah lagi silahkan gambar yang sebelah sini. Prinsipnya sama. Oke, silakan. Siap. 5 menit ya.
Oh gini, gini. Regular dihapus saja. Sudah, tadi ada siapa? Kamu kayak gambarnya agak beda. Oke. Jangan digeser-geser sendiri ya, tapi memang kreasi ya. Dia buat garis itunya tuh dari garis yang B. Dia nyambung arus. Oh, jadi gitu ya. Trilaterasi itu prinsipnya segitiga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat sesuatu ya pakailah segitiga di sini. Misalkan dari A, B, D ini segitiga. Kalau teman-teman A, B, C ini jadinya nggak segitiga karena di sini tidak ada titik ikannya nih B, C nya. Nah kalau di sini kan bisa A, B, ini B, C, semua di sini itu trilaterasi. Gitu. Nah, Jadi kalian posisinya sama gimana? Gimana gue? Ya, halo. Ya, tadi.
Ini loh. Jaraknya di sini kan? Ini nih. Iya tuh. Mana tadi yang? Nih. Kalau sudah munculkan dimensinya ya teman-teman, kita dulu ya. Kayak siapa tadi yang Guys. Coba jumpa. Guys, mulai dari bawah. Terus di sini kan? Terus trilaterasi kan? Gaya pinggir-pinggir diagonalnya yang Oke, kita challenge ya. Tak kasih lagi cepet-cepetan. Bentar, kita gambar yang latihan. Ini ya, ini berani nggak? Itu jangan dong. Itu kan buat hasil nanti. Ya kamu buka baru kerja baru boleh. Oh dihapus kan juga buat lagi cepet nanti itu, iya nggak? Ayo, siap ya. Jadi dua. Tapi cepet-cepetan dulu, kalau nggak cepet-cepetan karena waktunya habis. ini dimension dimension. Ini yang latihan 2. Silakan di bisa nggak ini? Aduh, bilang nggak ada. Bisa. Oke, waktunya. Gambarnya di AutoCAD dong. Kan kemarin udah dikasih tuh. Sama Paus itu loh. Udah. Itu udah ada. Ada ini loh, di grup itu ada ini, order namanya ini. Pemerintahan digital posisinya banyak nih. Acara 2. Oke, acara 2 yang penggambaran bidang. Ini ya. Ini, tak kasih waktu dari. Udah kok? Itu belum selesai nih. Oke, itu nanti aja, stop dulu. Daripada nanti ya. Ini kita selesaikan dulu aja. Oke, kita selesaikan dulu. Ini jangan dihapus dulu ya. Oke, sebentar. Ya teman-teman nggak bingung. Kamu kok bisa komplain? Itu nanti aja, jangan siap, biar semuanya siap Kan dulu. aku spesifik tapi beda-beda. Mas Bini semua. Matikan aja. Hah? Siapa udah dihapus? Enak. Jangan dihapus dulu ya. Nah, ketika trilaterasi teman-teman lihat di sini itu ujungnya ya, ujung dengan ujung. Nah, seperti ini. Nah, ini kan udah. Terus kita buat lagi di modulnya. Perhatikan di modulnya teman-teman. Nah ini. Pemetaan gambar dimensi, kemudian
pemetaan dan dimensi. Oke, sudah semua belum? Ini sudah jadi semua ya? Sudah ya? Oke, perhatikan dulu, perhatikan. Kalau sudah jadi, sesuai dengan modul ya, kita mengikuti modul, teman-teman merubah tadi ya, gambar garis ukurnya menjadi batas bidang. Caranya bagaimana? Caranya ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, Mas, kok teman saya garisnya nggak putus-putus ya? Nah, mungkin sudah kepilih batas bidangnya. Nah, yang ini. Ini terus pilih ini, yang hijau, yang paling atas. Sudah? Kalau sudah diklik, pilih. Jadi yang batas bidang itu kan yang ini ya. Bisa? Bisa nggak? Sorry, kok memetaan atau standarisasi jaringan objek linear, kemudian untuk kadastral. Nah ini, nah standarisasi, maaf. Terus kemudian batas bidang, klik, udah pilih aja. Gini, kalau misalkan nggak bisa bareng-bareng satu-satu ya teman-teman. Jadi dipastikan ketika sudah menjadi batas bidang ini kayak gini. Sudah? Nah, ada beberapa outline tiapnya saya ini nggak bisa diselect bareng, jadi harus satu-satu. Aku milih nggak punya. Sudah? Waduh, sudah. Ya. Jadi kalau sudah dijadikan batas bidang, nanti layarnya ini jadi layar 02, 100 ya, ini ya. Nih, bisa dilihat 02, 100. Sementara yang putus-putus masih 02, 0300. Kalau udah tuh jadi Enggak, masalah pengen cek. Nah, ini segi 021 dan ini 03. Cek layar gini, bagian mana? Bikin nak nanti ketipin di asik kan terus ada satu
Terus ke detik banyak komentar. Oke, sudah lanjut ya, biar kita bisa challenge nih. Belum selesai? Aduh, oke, lanjut dulu ya. Oke, dari yang biar nggak terlalu malam begini. Kalau sudah dijadikan batas bidang ya, di modul ini yang G, teman-teman tinggal pilih yang di pemetaan, kemudian gambar dimensi, pilih yang dimensi linear garis. Tinggal dipilih objeknya satu. Nah, kalau teman-teman ada yang di kliknya nggak bisa dan harus satu-satu, silahkan tekan shift ya. Tekan. Nah, tinggal di enter. Nah, kayak gini. Tadi yang udah ini dekatnya aku terakhir siapa tadi? Tahu siapa mas? Fajri. Oh iya itu jagoan. Oke. Fajri. Oke. Jangan ada yang mendahului bagian ini loh ya. Nanti ada yang mendahului ini. Oke, sudah? Sudah selesai belum? Ini sama ini. Jadi dipastikan ini garisnya ini masuk di layer 0201. Ini belum selesai loh ini. Sudah belum? Sudah ya? Sudah belum? Oke. Jadi silahkan ikuti modul nanti masih bisa. Oke, bagi yang sudah saya lanjutkan ya, takutnya warnanya yang ikut. Oke, bagi yang sudah di modul tadi kan teman-teman sudah membuat identitas dari layar ini ya. Jadi identitas. Sudah membuat batas bidang bukan identitas. Sudah membuat batas bidang, kemudian sudah menentukan dimensinya. Setelah itu di dalam modul teman-teman diminta untuk melakukan standarisasi clean up unsur kadastral batas bidang. Jadi silakan teman-teman lakukan aja. Standarisasi kemudian clean up batas bidang. Nah ini tujuannya adalah untuk melakukan menemukan garis-garis yang biasanya terjadi yang namanya overlap dan gap. Nah ini, setelah melakukan unsur dimensinya pilih ini, clean up unsur kadastral kemudian batas bidang. Sudah diklik? Nah ini jadinya kayak gini. Tinggal teman-teman pilih aja ranking sampai dia 0 semua. Sudah? Nah kalau sudah pilih keluar. Sudah 0 ya, dipastikan 0 dulu. Kalau sudah keluar, kemudian kita lihat di modul lagi yang berbeda. Standarisasi buat topologi. Nah, topologi ini biasanya untuk unsur-unsur garis itu akan dilakukan topologi itu akan mengaktifkan diagram. Dia seperti topologi apa Mbak Melisa? Topologi apa? Dicatatmu tadi lupa nih. Apa gak lupa loh? Sorry ya, maaf ya, saya lupa nih. Topologi itu fungsinya apa? Tapi ininya biasanya dia adalah kalau di dalam ArcGIS itu fungsinya adalah untuk mengakomodir dari data-data yang sudah kita manajemen ini. Nah itu topologi fungsinya. Kalau di AutoCAD saya lupa pengertiannya untuk apa. Terus kemudian ini unsur buat topologi, unsur kadastral, pilih batas bidang.
Kalau sudah diklik nanti akan muncul tulisan ini. Nah ini, kalau sudah berhasil silakan di screenshot. Topologi person berhasil dibuat. Silakan screenshot. Ini. Sudah? Nah. Ini sudah ya? Silakan di screenshot. Ada yang gagal topologinya? Apa? Sudah, nanti challenge yang dinilai. Sudah? Ini sebetulnya bagasi aja ini bagasi. Sudah ya? Dari screenshot ya. Nah kalau sudah di screenshot, teman-teman silahkan tulis ini, ketik ini, tambahi satu info lagi, ketik ini, plot. Nah sudah? Plot, ketik plot. Sudah? Plot? Nah, kalau sudah di-plot, perhatikan. Kalau di foto boleh. Ini pilih, name-nya pilih ini. Microsoft Print to PDF. Ini. Nah, sudah? Dilihat tengah-tengahnya. Nih. Nah, sudah? Paper size-nya bebas ya. Mau apa? Mau saya letter. Di tempat-tempat biasanya ada banyak banget. Tapi kalau saya ini aja, letter aja. Kalau sudah, tinggal di oke. Nah, kasih nama misalkan ini apa? Kelas E ya. Oke ya. Nanti tak ulang. Terus kita cari di sini. Bisa? Kamu simpen di mana dokumen? Apa namanya? Laila, gambar bidang pertama. Aku lagi lalu Rifa Hasanah. Sudah? Sudah? Ya. Sudah dibuka belum? Ini saya ulangi nih, begini. Diganti dengan kopi dia. Terus kemudian diganti oke saja. Sekarang di nah nanti hasilnya kayak gini. Nah ini bisa ya. Hasilnya Tapi harusnya ada namanya ini. Dikasih nama dulu ya. Lupa saya. Kasih nama kan kemarin ada. Nah, kasih nama apa itu? oh, ini kebalik. Ini misalkan Itu kebalik. nama Kode kah? Kebalik gitu. Betul ya? Kode mundi. pakai dia aja dulu, pakai teks namanya.
terserah, namamu. Nama aja. Kasih nama ya, misalkan Astrid gitu. Ukurannya disesuaikan. Kasih nama. Mata kan? Iya, gue cuma kebalik ya. Hah? Iya kebalik. Woi. Kok kan? Ya mungkin pengaturan dimensinya kita mungkin. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya. Pada terang. Bisa? Udah ya? Udah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, kita masuk di acara berikutnya. Satu lagi gampang ya. Ini disimpan dulu kan? Nggak bebas sih, ini saya masuk sininya lagi. Misalkan tadi kita kasih 12, kita kasih 6. Nah, yes. Nah kalau udah baru nah ini ya. Misalkan tulisannya jadi mecek, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada. Sudah, kalau sudah semua. Jadi hari ini untuk yang challenge tadi tidak usah kita adakan. Nanti kita nilai berdasarkan dari tak jadikan pendalaman materi aja. Sudah? Ada yang belum? Sampai sini? Kurangnya di mana? Sudah belum? Sudah ya? Kalau sudah ini disimpan teman-teman. Silakan di-share, kasih nama misalkan tadi acara 2. Cara modul 2. Oke. Kalau sudah di-share, silakan di-close, kemudian buka archive baru lagi. Papa udah belum? Udah? Kayla cantik kalau Sudah? Sudah. Yang sudah siapa? Sudah ya? Kita lanjut ya. Ini gampang sih, tapi agak lama. Tergantung AutoCAD yang dimiliki. Gini. Buka baru lagi. Dari save kan? Udah. Ini saya contohkan ini. setting lagi nggak? Oke. Nah, oke. Kalau sudah buka AutoCAD baru teman-teman. Nah di sini yang kedua ini sebenarnya acara ini satu acara ya, tapi cuma bisa aja sebabnya. Jadi yang kedua ini adalah penggambaran titik koordinat. Nah di dalam data teman-teman itu sudah ada cakupan dari
Nah, ini sudah ada informasi datanya dan sudah ada ini. Sudah ada informasi datanya dan sudah ada gambar reportnya. Jadi teman-teman bisa mencontoh itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung bisa lihat di YouTube ya. Tapi ini akan saya jelaskan secara simpel aja. Nah, karena ini datanya banyak banget ya teman-teman, ada 47 sampai 90, berarti hampir 50 ya. Cukup banyak dari 50 koordinat. Nih, caranya seperti ini. Ini datanya saya pakai data baru. Jadi saya buat data yang lebih kecil aja. Ini misalnya data uji coba. Ini kalau pakai data yang bebas. Uji coba. Oke. Contoh ya, contoh. Ini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 aja. 5 aja. Kita delete dulu ya. Ini contoh ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti datanya semuanya, tapi ini contoh. Oke, perhatikan, bentar, biar nanti nggak bingung. Ini gampang. Oke, kalau sudah dibuka AutoCAD-nya di sini di subbab yang kedua, yaitu proses import data titik koordinat atau kita bisa sebut sebagai titik dasar teknik ya. Itu bisa melalui menu pemetaan teman-teman. Terus kemudian teman-teman ini ada tulisan import titik dasar teknik atau titik detil. Jadi kita akan memasukkan data koordinat hasil pengukuran di lapangan itu langsung ke dalam software AutoCAD begitu. Waduh, nanti. Wifi ku mati sih. Nah, malah crash. Nah, pemetaan, lewat menu pemetaan. Perhatikan dulu aja ya, Soalnya ada teman-teman banyak kan. Perhatikan dulu. Import titik dasar teknik boleh di video, tapi di video di YouTube juga ada sih. Terus kemudian tadi penyimpanannya di mana? Misalkan saya punya penyimpanan di sini. Nah, karena tadi untuk data uji coba ini saya hanya menggunakan 5 data. Maka dari itu apa yang harus disetting? Nah, yang disetting cukup ini teman-teman. Di sini ada tulisan order TDT. Nah, order TDT ini adalah tingkat kedetailan dari data koordinat yang teman-teman peroleh gitu loh. Kalau teman-teman hasilnya mengukur di lapangan itu masuknya di order TDT 4. Jadi gitu ya. Jadi pilih 4, terus kemudian ini 1 aja. Terus kemudian apa? Di sini dipastikan format data ini adalah urutan dari penempatan nomor dan juga koordinat XY yang teman-teman masukkan ke dalam ini ya, tadi notepad ini, gitu. Nah misalkan teman-teman pakai NOx, jadi bisa enggak itu? Bisa aja. Nah, nanti berarti di sini ada beberapa variabel yang berbeda, misalkan nomornya, terus kemudian koordinatnya, baru identitasnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti ikuti ini dulu aja, terus kemudian ini pilih import. Nah ini biasanya ketika AutoCAD 2021 itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nih, biasanya ya AutoCAD 2021 itu biasanya muncul seperti ini. Nah kalau muncul seperti ini, masukinnya gimana? Masukin koordinatnya dari satu-satu. Misalkan ada 5 koordinat, berarti yang pertama saya masukkan 47 dulu, ketik dulu 47, terus kemudian oke. Terus ini berapa? 48 ya? 48. Oke, terus kemudian 49. Oke. Terus 57, 58 ya? 57. Oke, baru 58. Kalau tadi, nah, kalau sudah sesuai biasanya dia notifikasinya akan hilang sendiri. Nah kalau udah seperti biasa, kita cancel dulu atau escape dulu, baru di Z enter, enter. Nah
biasanya terjadi kayak gitu. Nih. Kenapa kok bisa kecil? Poinnya Betul. Ini absolut. berarti harus gimana? Bisa Meter ya. Masih kecil ya. Berarti saya harus point style. Benar point style. Ini ya. Misalkan berapa? 20 coba ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Apa? Ada yang bisa tahu solusinya? Apa? Papa bisa tahu nggak Papa? Diklik teksnya. Apa? Klik properties. Klik ke properti, kita coba ya. Terus? Properties. Nggak ada ya. Ada bisa. Apa ya? Ini ya, teksnya. Yang mana? Yang atasnya, propertiesnya. Oke. Yang ini. Terus? Yang mana? Papa ini yang pernah di BPN gimana? Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti teman-teman settingan ini akan berbeda. Saya kasih tahu kalau sudah teman-teman masukin ya. Itu ada 50. Mau dikerjakan di sini atau di? Mau di sini mau di asrama? Oke, kalau mau di asrama kita diperhatikan dulu aja ya. Ini nggak apa. Jadi ini bukan konsernya ya teman-teman. Kita cari dulu. Kalau nggak ada bisa dibesarin ya nanti pakai paham ya sampai sini tapi paham ya. Jadi nanti jangan bingung. Kalau bingung ya gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Saya agak lupa ya yang caranya besar itu. Oh ini ya. Harusnya tidak sampai sini. Kalau ingin besar kayak sama itu dipikir bawa ini yang mau dibuat Ijen kayaknya biasa ya udah suruh kalau filenya keiseng dan kok iseng kan anu di laptop dan kenapa guys
Jadi ini kan daripada lu titik-titik terus kita ke hubungan. Sebentar, tak carikan skalanya dong. Oke, nanti untuk punya teman-teman kita pakainya TDT-nya yang detail ya, bukan yang 4 pakai detail. Terus kemudian skala simbolnya tadi 4 ya, 4 ya. Terlalu di polisi sama aku angkat. Iya, kayaknya kan kemarin dari aku semua deh. Ayo ini masih aku BSN apa itu Wow. Suruh pilih. Dia mau beli apa? aku mau beli hatinya dia bisa nggak? Beli hatinya dia bisa nggak? Mau beli hatinya dia bisa nggak? Makan. Demi apa? Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Saya belum menemukan itu masa nggak bisa dibesarin nih. Ada yang bisa dibesarin nggak? Betul sih. Ini alfabetnya nggak bisa juga nih. Udah pung, bareng sama aja. Kamu sama aja. Kalau saya lagi pung. Maaf ya mau coba aku ya kan tulis anak. Iya nggak apa. Ini kerupian ya. Itu dalam kerupunan enak. Udah sana. Enak. Oh ini food nih. Aku masuk ke itu yang perawatan. Dulu biasanya nggak mau sama tentara, sekarang pacaran sama tentara. Oke, teman-teman, tempat saya kalau saya nyoba di komputer ruangan itu nggak sekecil ini ya. Saya belum nemu ya. Nanti kalau ada yang nemu, tolong kasih tahu saya. Udah ketemu? Di apa? Di apa? Di Zoom? Oke, kita sharing ya. Saya lupa soalnya. Beneran. Udah sore lah agak blank. Sudah? Ketemu nggak? Kalau udah,
kecil sekali ya. Nah caranya nanti teman-teman kalau sudah perhatikan dulu. Jadi saya tidak akan mengulangi ya, karena sudah sore waktu yang kita istirahat begini. Silahkan berhenti. Oke, kalau sudah diimpor dan sudah berhasil masuk titiknya. Oke, jadi tadi punya siapa Mbak? Yang gede tadi? Punya siapa tadi yang bisa gedein tadi? Ini, SD-nya berarti ini lah. Ya gede sih. Oke, contoh aja biar ya. Nah, kalau sudah teman-teman, ini saya kasih labelnya ngasal ya tadi ya, biar cepat aja. Oke, kalau sudah diimpor satu-satu dan selesai, nanti teman-teman tinggal hubungkan setiap titik ini menyesuaikan dengan ini teman-teman. Nah ini, gimana nih? Sorry. Tinggal teman-teman menghubungkan titiknya sesuai dengan gambar yang ada di suplemen modul 2 ini. Nah di sini sudah ada titik-titiknya 61, 60, 59, 58, 57, terus 64 dan seterusnya. Nanti teman-teman silahkan hubungkan sesuai dengan yang ada di suplemen modul 2 ini. Begitu. Nanti outputnya adalah hasil dari koordinat detail yang sudah kita import ke dalam AutoCAD, kemudian kita hubungkan dengan garis. Jadi kalau teman-teman nanti lihat YouTube-nya, itu silahkan teman-teman perhatikan baik-baik prosesnya sampai mana dan hasilnya sampai mana. Karena hasil dari acara yang ini, yang nanti hasil dari import teman-teman akan kita gunakan sebagai bahan di acara berikutnya. Jadi dipastikan semua teman-teman punya dan sudah melakukannya. Begitu ya? Hasilnya plotting mas. Gimana? Hasilnya plotting. Hasilnya ini untuk laporan. Laporannya. Untuk laporannya nanti screenshot aja. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Iya, hasilnya nanti di screenshot. Hasil ini ya, hasil penggambaran di AutoCAD-nya ya teman-teman. Maksudnya, misalkan kayak gini. Misalkan ini contoh ya, contoh. Kemudian kita melakukan pemetaan, kemudian ini ya, sabar dari syukur, bisa nggak ya? Bisa. Wah susah nih kecil-kecil. Contoh ya, ini ngarang dulu sih. Ini contoh, jadi dihubungkan, penghubungan garisnya ya harus sesuai maksudnya nanti. Contoh aja, contoh. Nah kayak gini, nanti dihubungkan kayak gini. Contoh, terus kalau udah misalkan jadi baru apa sampai sepeda gas dan nah, jadi hasilnya nanti seperti ini, yang di screenshot. Nah, contoh aja. Jadi hasil import kalian, kemudian hasil dari penggambaran batas bidangnya, kemudian di print screen menjadi hasil dari hasil yang ketiga kalau nggak salah. Ini saya juga ada. Nah, gampang kok nih. Nanti kalau bingung lihat YouTube, itu sudah ada semua dengan paparan. Kalau penjelasan di sini kan ada 2 acara sekaligus ya, jadi nggak cukup. Apalagi tadi banyak yang trouble. Terus itu tampilan hasil. Jadi cuma satu acara mas.
jadi satu acara. Ini satu acara ini sebenarnya. Jadi satu acara aja. Karena memang satu acara bukan satu rangkaian. Ini satu lagi yang gambar tadi ya. Apa kerjanya juga belum tanya. Aku tuh pesan tuh Kemarin ya. itu pun dari mana ya? Kayak ini kan kabarin lebih ya. Dia kok nggak sih orang nggak? Tapi ya harusnya gak masalah kan? Masalah aja. Oke, perhatikan untuk acara yang kedua, biar teman-teman nggak bingung. Oh, modelnya ini. Nah ini, Oh, untuk yang acara dua hasilnya sebenarnya cuma 2 teman-teman. Tapi ini ya, ada 2 hasil. Jadi yang susunannya dulu saya jelaskan, susunannya masih sama. Jadi untuk judul silahkan disesuaikan dengan ini tulisan di sini untuk judul di covernya. Nah ini disesuaikan. Terus kemudian tempat dan waktu juga disesuaikan. Hari ini di mana, jam berapa gitu. Terus kemudian langkah kerja print screen beserta penjelasannya. Karena kan sudah masuk di materi penggunaan software. Jadi silahkan langkah kerja sedetail mungkin, sebagus mungkin, dan sejelas mungkin. Karena langkah kerja ini nilainya tinggi, 45 nilainya. Jadi kalau langkah kerja langkah bagus, murni itu 45. Hasil kalau benar semua itu 45. Nah, 2 ini sudah 100 kan. Kurang 10 ya, 10-nya dari tingkah laku dan ketepatan. Nah, gitu. Terus kemudian hasil yang pertama, print tampilan bidang pelatihan 1 yang telah tergambar dan menggunakan KAP di AutoCAD ya, jangan di print kayak saya ini. Di auto Hasil tadi Bang. ya AutoCAD dikasih nama AutoCAD Ayo coy, ke depan. oke. Kalau sudah, yang kedua adalah print screen tampilan hasil import koordinat beserta penggambaran bidangnya. Nah, ini tadi ya penggambaran bidang dihubungkan dengan garis habisnya. Nanti silahkan menyesuaikan di YouTube aja. Di link YouTube yang sudah saya berikan jadi di penjelasan busuk mau di YouTube itu sudah cukup jelas sekali. Ini Ih, kayak apa ada sih? Iya. Sahabat. Saya ini besar soalnya. oke, ini Paus tadi udah nyoba ya. Jadi penggambaran kedua itu prinsip tampilan hasil import koordinat beserta penggambaran bidang sesuai tak tulis ya ini juga sesuai dengan suplemen 2. Suplemen atau suplemen ya? Suplemen modul 2. Modul 2. Nah ini lebih enak. Jadi teman-teman biar nggak ngarang. Nah ini. Nah mengikuti ini. Jadi penghubungan antar titiknya mau itu aja. Dan oke.
Jadi dipastikan nanti hasilnya seperti ini. Tidak perlu dikasih nama dan jumlah NIB, tidak perlu, cukup garisnya aja. Nanti karena itu akan dipersiapkan untuk praktikum selanjutnya. Jadi dipastikan besok sudah mulai. Oke, sudah. Ada